Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 2 Madrasah Sanawiyah Al-Ma'arif Jemaja. Pada kali ini saya akan membagikan sebuah video pelajaran fikih dengan tema haji dan umroh, yang mana anak-anak sekalian harus melihat video ini dari awal sampai akhir, karena pada akhir video akan ada tugas-tugas yang harus anak-anak kerjakan. Pada video ini kita memahami apa itu haji, apa itu umroh, syarat-syarat haji, syarat-syarat umroh, rukun-rukun haji dan rukun-rukun umroh, kapan waktu mengerjakan haji dan umroh, dan banyak hal-hal lain yang kita lihat dalam video ini. Jadi anak-anak harus fokus untuk melihat video ini, dan yang terpenting harus memahami video ini. Jangan ada men-skip video, lihat detik demi detiknya. Tetap semangat, walaupun kita belajar di rumah, jangan lupa berdoa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Mari kita lanjutkan dengan materi yang akan kita bahas. Sahabat rumah belajar yang budiman, pada kesempatan kali ini kita akan melihat apa saja yang akan kita pelajari. Kita mulai lihat dari KD dan indikator. Pada kompetensi dasar pada materi ini adalah meyakini bahwa haji adalah perintah Allah, dapat memberi kemaslahatan bagi individu dan masyarakat. Sedangkan indikator kompetensi pencapaiannya adalah yang pertama, menerima haji dan umroh adalah perintah Allah yang dapat memberi kemaslahatan bagi individu dan masyarakat. Yang kedua, menjelaskan pengertian haji dan umroh. Yang ketiga, menyebutkan dalil nahli tentang perintah haji dan umroh. Yang terakhir, menyebutkan syarat rukun haji dan umroh. Oke pemirsa, sahabat rumah belajar yang budiman, mari kita mulai dari materi inti. Di materi inti ini kita ada dua materi utama, yaitu materi haji, ibadah haji, dan materi ibadah umroh. Mari kita mulai dari ibadah haji, dari mulai pengertiannya. Sahabat rumah belajar yang budiman, haji menurut bahasa artinya mengunjungi atau menyengaja mengunjungi. Sedangkan menurut istilah, haji adalah mengunjungi Baitullah di Mekah dengan niat melakukan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat-syarat dan waktu yang sudah ditentukan. Inilah yang membedakan antara haji dan umroh. Haji adalah mengunjungi Ka'bah di waktu-waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu. Sedangkan umroh bisa kapan saja. Hukum haji dan umroh, semua ulama, jumhurul ulama menyepakati bahwasanya haji hukumnya wajib atau bagian dari rukun Islam bagi orang Islam yang mampu sekali seumur hidup. Mohon dicatat ya sahabat rumah belajar, bahwasanya haji diwajibkan sekali seumur hidup. Mari kita ke materi berikutnya. Dalil ibadah haji. Dasar hukum pelaksanaan ibadah haji terutama adalah Al-Quran surat Al-Imran ayat 97. Yang kita fokuskan kepada yang tengah. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Nah, wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Oke, jadi sahabat rumah belajar, dalil ibadah haji yang paling pokok adalah Quran surat Al-Imran ayat 97. Mari kita ke materi berikutnya. Sahabat rumah belajar, nah bagaimanakah syarat wajib atau syarat wajib bagi seorang yang ingin
beribadah haji. Pertama, syarat wajibnya adalah orang tersebut beragama Islam. Jadi yang non-Islam atau non-Muslim tidak diwajibkan haji. Yang kedua, baligh, sudah dewasa. Yang tidak baligh tidak wajib. Yang ketiga, berakal sehat, akhirnya tidak gila. Dan yang keempat, mampu baik jasmani maupun rohani. Dan yang terakhir, merdeka, bebas, tidak sedang dalam tahanan atau tidak dalam masa zaman dulu perbudakan dan sebagainya. Untuk kriteria mampu, nomor 4.4, mampu. Apa yang disebut dengan mampu? Mampu adalah pertama, sehat jasmani, jadi dia tidak sakit-sakitan dan jasmaninya sehat. Yang kedua, aman dalam perjalanan, jadi tidak ada pertempuran, tidak ada perang dan sebagainya, baik perjalanan pulang pergi aman. Yang ketiga, memiliki biaya haji umroh serta biaya hidup keluarga selama ditinggal. Dan jangan sampai mampu ini, ketika dia mampu berangkat haji, maka akan tetapi keluarganya posisi tidak punya uang atau tidak bisa meninggali nafkah keluarga yang ditinggalkan, maka kategori tidak mampu apabila seperti itu. Oke, sahabat rumah belajar, bisa dipahami syarat wajib haji. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, sahabat rumah belajar, kita masuk kepada rukun haji. Sahabat rumah belajar, rukun haji itu yang pokok ada 6. Ada 6. Yang pertama ihram, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf ifadah, yang keempat sa'i, yang kelima tahallul, dan yang terakhir nomor 6 tertib. Sahabat rumah belajar yang budiman, mari kita lihat dulu apa sih pengertian rukun haji. Karena ada rukun haji, ada wajib haji. Rukun haji adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dalam ibadah haji. Jika tidak dilaksanakan, maka ibadah hajinya tidak sah. Oleh karena itu harus mengulangi lagi pada waktu yang lain. Ini yang paling pokok. Jadi sahabat rumah belajar, apabila sahabat mau ibadah haji, sudah datang ke Mekah dan sebagainya, ke Mekah Al-Mukarramah, pastikan rukun ini dikerjakan. Apabila tidak, maka hajinya tidak syah dan harus mengulangi di tahun berikutnya, karena haji hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Oke, kita mulai dari ihram. Apa sih yang disebut ihram? Sahabat rumah belajar, ihram adalah berniat memulai mengerjakan haji atau umroh, atau keduanya sekaligus dengan mengenakan pakaian ihram. Jadi pakai pakaian ihram, sahabat sekalian. Kemudian apa yang disebut dengan wukuf? Wukuf adalah hadir dan berada di Arafah, dimulai dari tergelincirnya matahari tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbenam matahari. Wukuf hanya di tempat yang disebut Arafah. Wukuf di Arafah, yang di sana ada Jabal Rahmah dan sebagainya. Oke, berikutnya tawaf ifadah. Tawaf ifadah adalah mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran, dimulai dari Hajar Aswad dengan posisi Ka'bah selalu berada di sebelah kiri yang bertawaf. Nah, ini tawaf mengelilingi Ka'bah ini. Yang keempat, sa'i. Apa yang disebut sa'i? Sa'i adalah berlari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Ini termasuk rukun haji. Yang kelima, tahallul. Apa yang disebut tahallul? Tahallul adalah memotong rambut, yaitu melepaskan diri dari ihram haji sudah selesai mengerjakan seluruh rangkaian ibadah haji dengan cara mencukur rambut sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Nah, yang terakhir tertib. Tertib adalah mengerjakan semua rukun secara urut dari rukun pertama sampai terakhir, tidak boleh diacak. Itu pemirsa, sahabat rumah belajar yang budiman, tentang rukun haji. Rukun haji sekali lagi ada 6. Pertama ihram, kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf ifadah, yang keempat sa'i, kelima tahallul, dan 6 tertib. Oke, berikutnya kita akan langsung ke jam. Wajib dan sunnah haji. Rukun haji sudah, wajib dan sunnah haji. Mari kita lihat, sahabat rumah belajar. Sedangkan wajib haji pengertiannya adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dalam ibadah haji. Apabila tidak dilakukan atau tertinggal salah satu di antaranya, boleh diganti dengan dam dan ibadah hajinya sah. Jadi sahabat rumah belajar yang budiman,
Bedanya wajib haji dan rukun haji, kalau rukun harus dikerjakan apabila ditinggalkan maka hajinya tidak sah, sedangkan wajib harus dikerjakan tapi kalau ditinggalkan maka boleh diganti dengan dam atau denda, hajinya tetap bisa sah. Oke, wajib haji ada 6 sahabat rumah belajar. Yang pertama ihram dari mikot. Jadi ihram dari mikot. Mikot adalah batas waktu dan tempat yang sudah ditentukan untuk berihram dengan niat ihram haji. Yang kedua mabit atau bermalam di Musdalifah. Di Musdalifah sambil di sana itu mengumpulkan kerikil-kerikil, 7 kerikil masing-masing untuk melempar jumroh, yaitu jumrah ula, wusta dan akobah di wajib berikutnya. Dan yang keempat mabit bermalam di Mina, daerah Mina. Yang kelima meninggalkan larangan-larangan haji. Kemudian yang keenam tawaf wada atau tawaf perpisahan. Sedangkan berikutnya sunnah haji. Sunnah haji yang pertama adalah memakai kain berwarna putih. Yang kedua melaksanakan tawaf kudum. Tawaf kudum adalah tawaf selamat datang. Yang ketiga membaca zikir ketika tawaf. Yang kelima membaca lafaz talbiyah selama ihram sampai melempar jumrah akobah. Lafaz talbiyah berikutnya ini adalah pertama, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Salat 2 rakaat setelah tawaf. Ini adalah bagian dari sunnah haji. Oke pemirsa, demikian rukun, syarat wajib haji, rukun haji, dan wajib dan sunnah haji. Larangan haji saat ini pemirsa. Kita masuk ke larangan haji. Larangan haji yang pertama untuk bagi laki-laki memakai pakaian yang berjahit. Yang kedua memakai tutup kepala. Yang ketiga memakai sepatu. Larangan bagi perempuan memakai tutup muka. Yang kedua memakai sarung tangan. Dan larangan bagi laki-laki dan perempuan memakai wangi-wangian, mencampur dan mencukur rambut atau bulu badan, berburu atau membunuh binatang buruan yang halal di tanah haram, menikahkan atau menjadi wali dalam pernikahan, bersetubuh sudah tahalul pertama, bersetubuh sebelum tahalul pertama, memotong kuku. Oke pemirsa, itu larangan-larangan ibadah haji. Mari kita ke pengertian umroh dan dalilnya. Pengertian umroh dan dalilnya. Pengertian umroh. Umroh menurut bahasa adalah ziarah. Jangan menurut istilah berziarah ke Baitullah dengan cara-cara tertentu tetapi tidak terikat oleh waktu. Umrah disebut juga dengan haji kecil karena beberapa ketentuannya hampir sama dengan haji, misalnya tentang syarat-syarat rukun atau larangan-larangannya. Apabila perintah umrah disejarkan dengan perintah haji, tapi pelaksanaan umrah lebih sederhana dibandingkan pelaksanaan haji. Lanjut pemirsa. Dasar hukum umrah terutama adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 196. Wa atimul hajja wal umrata lillah, yang pertama, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kamu karena Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya pemirsa, ketentuan umrah, rukun umrah, ihram, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Yang membedakan rukun umrah dengan rukun haji adalah tidak adanya wukuf di Arafah. Ada ihram, wukuf di Arafah tidak ada, tawaf, sa'i, tahallul, tertib ada. Dan larangan umrah sama dengan larangan haji. Ihram dari miqat, menjauhkan diri dari segala larangan umrah dan sebagainya, wajib umrah. Sunnah umrah, hal-hal yang sama dengan dilakukan di haji sama dengan dan umrah. Dan yang terakhir, pemirsa sekarang, tabel perbedaan haji dan umrah. Mari kita lihat syarat, rukun, wajib. Pertama, haji secara syarat ada Islam, merdeka, mampu, waktu tertentu, wanita, bermahram, wajib 1 kali. Sedangkan yang umrah berbedanya hanya masalah waktu. Kalau haji waktunya tertentu hanya di bulan Syawal sampai Dzulhijjah, kemudian akan tapi kalau umrah kapan saja. Sekarang rukun. Kalau rukun haji, ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, tahallul, tertib. Yang membedakan rukun umrah hanya ada di wukuf di Arafah, tidak ada. Sekarang wajib haji ada niat ihram di Miqat, bermalam di Musdalifah, bermalam di Minah, melontar jumrah, tidak boleh. Larangan haji, tawaf wada. Kalau umrah, bermalam di Musdalifah tidak ada, bermalam di Minah tidak ada, melontar jumrah tidak ada, dan tawaf wada tidak diperlukan. Oke pemirsa yang berbahagia, pemirsa sahabat rumah belajar yang berbahagia, demikian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang
pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga kita yang muslim bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh suatu saat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Secukupan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, tugasnya diantarkan tanggal 16 Januari di sekolah. Tetap semangat dan tetap fokus pada pelajarannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.